Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimi Serta Moza dari kelompok 5 Sejarah. Pada hari ini saya akan mewawancarai dari salah satu orang tua dari Bapak Dimas. Sebelumnya saya izin ya Bapak. Ya, boleh. Baik, hari ini saya bakal mewawancarai Bapak tentang bidang pendidikan. Kami ingin tahu sekedar untuk gambaran kondisi Bapak terkait pendidikan pada tahun 98 atau masa reformasi. Perihal pendidikan pada tahun 1998 pada masa reformasi itu sangat prihatin. Pada halnya pada waktu itu bagi mereka yang ingin berlanjut pendidikan harus mempunyai dana lebih. Ya, bagi yang tidak punya dana lebih terpaksa harus terhenti pada saat itu juga. Dan waktu ada pembayaran SPP, jika ada siswa-siswi yang telat untuk membayar SPP, itu sering terjadi penghukuman. Salah satunya contohnya seperti angkat kaki sebelah kiri. Nah, sehingga mereka akan sering meminta uang untuk SPP yang terlambat itu. Itu berlaku pada tahun 1995 hingga 1998 pada masa reformasi. Sangat prihatin pada masa-masa itu. Termasuk saya selaku mahasiswa pada tahun itu pernah terjadi di SMP Negeri 263 angkatan kedua tahun 1995. Pada waktu itu telat pembayaran SPP 3 bulan. Dipanggil ke ruangan TU, diinterview oleh wakil kepala sekolah, langsung kena hukuman perihal telat pembayaran SPP pada waktu itu. Pada waktu itu memang sangat prihatin terkait ekonomi kita sulit. Itu ada pada zamannya itu benar-benar sangat prihatin, sehingga terjadi adanya pajak pembayaran televisi. Gitu. Jadi terjadinya moneter pada saat itu benar-benar pendidikan sangat prihatin dan terganggu. Banyak rekan-rekan saya pun nggak bisa lanjut untuk pendidikan, mengingat pada zaman itu benar-benar ekonomi sangat prihatin, dan mereka juga terhenti dalam pendidikan. Perihal masalah SPP, fasilitas sekolah, itu dinomor tujukan dari pemerintah. Pemerintah selalu terutamakan masalah militer yang pada waktu itu benar-benar sangat keras. Jadi pendidikan tidak pernah diperhatikan. Bagi mereka yang ingin lanjut pendidikan sampai S1 mahasiswa, mereka yang orang-orang khusus gitu, minimal ekonomi menengah ke atas. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati hal-hal seperti itu dengan cara saya bekerja sendiri. Oke. Berarti memang banyak tentang hukuman-hukuman dan juga lain sebagainya Bapak ya. Dan juga kendala-kendala untuk menempuh pendidikan pada tahun 98 ya Bapak. Ya, baik. Saya izin melanjutkan, apa ada kesulitan yang terjadi pada saat itu menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Ya, sering terjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi seperti kuliah. Jangankan untuk kuliah, untuk les aja kita mungkin tidak bisa terbantu. Karena pada waktu itu sangat sulit untuk mendapatkan buku paket kalau kita nggak beli di luar. Karena pada waktu itu fasilitas sekolah sangatlah minim bagi siswanya. Jadi mereka untuk membeli buku paket itu harus dia cari di luar. Nah, untuk di dalam sekolah itu terbatas gitu. Jadi ketentuan antara buku paket yang di sekolah itu kurang lebih ada 50% dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Itulah tingkat kesulitan pada waktu belajar pada tahun 1998 itu. Benar-benar sangat prihatin. Jadi banyak kendala-kendala yang ditemukan pada siswa-siswi tahun 1998 gitu. Baik Bapak, berarti memang banyak yang terjadi kesulitan pada saat itu ya. Baik, bagaimana perkembangan teknologi membuat pengaruh dalam dunia pendidikan? Pada zaman tahun 98 pengaruhnya sangat keras hingga terjadi reformasi
Tapi bagi saya dengan adanya teknologi yang maju ini semua akan terbuka, ya kan, ke kekerasan pemerintah pada saat itu. Gitu. Jadi kita semua sudah terbebaskan dari pemerintahan Orde Baru, sekarang udah reformasi. Jadi berbahagialah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi yang pada tahun 1998 itu dengan beraninya mengorbankan jiwa dan raga itu melawan rejim Orde Baru itu, yang dimana mereka benar-benar menindas bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Itu salah satunya pendidikan. Jadi mereka tidak mau memperhatikan. You ada money, you boleh sekolah. You nggak ada money, mohon maaf, you mendingan jadi tukang kerupuk gitu. Jadi istilahnya dia begitu. Sangat-sangat keras. Yang bicara pada waktu itu bukan mulut, peluru. Salah sedikit bicara, ngumpul lebih dari 5 orang, tangkap. Pada waktu zaman itu benar-benar kita ini kayak orang gimana ya pada waktu pendidikan itu. Jadi mereka yang terpilih, yang baik-baik itu mereka yang keluarganya menengah ke atas gitu. Jadi kita harus bisa memilih-milih waktu. Sangat-sangat terbatas untuk belajar. Apa ada tantangan besar yang dihadapi pada saat pendidikan pada masa reformasi? Ada sangat besar tantangannya pada zaman reformasi, karena zaman itu zaman baru-barunya perubahan antara rejim Orde Baru ke reformasi gitu. Jadi sangat-sangat terganggu pada saat itu. Dengan adanya perubahan reformasi, kita bisa bicara apa keluhan rakyat selama ini gitu, dengan beban-beban pemerintah yang dibebankan ke rakyat gitu, terutama dalam pendidikan gitu. Pada waktu itu tidak ada yang namanya bantuan sedikit pun bagi siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi gitu. Pada waktu itu benar-benar sangat prihatin ya. Jadi pada zamannya itu sulit sekali untuk mendapatkan jenjang pendidikan ke tingkat tinggi, khususnya bagi keluarga yang menengah ke bawah gitu. Ya, oke, baik Bapak. Memang banyak banget tantangan besar yang kita hadapi ya daripada masa itu, apalagi tidak adanya beasiswa ataupun bantuan seperti saat ini KJP ataupun KJMU ya. Baik, bagaimana pendapat Bapak terkait kurikulum yang ada saat ini? Apakah telah sesuai dengan perkembangan zaman? Perihal kurikulum pada zaman sekarang cukup bagus dibandingkan kurikulum pada zaman dulu 1998. Mengapa lebih bagus sekarang? Jadi terarah kurikulumnya. Jadi walaupun banyak oknum-oknum siswa-siswi yang banyak tawuran, mereka tidak memperhatikan kurikulum itu. Contohnya seperti apa? Ada yang namanya pelayanan kesehatan, yang dimana para siswa-siswi bisa membantu gitu. Jadi kurikulum itu terarah. Jadi bekerja, berfungsi kurikulum pada pendidikan zaman sekarang. Jadi adab istiadabnya mahasiswa sekarang terlihat beda tahun 1998. Mereka kurikulumnya kurikulum keras. Kalau sekarang sudah terbukti kita udah agak sedikit maju perihal kurikulum tahun ini gitu. Jadi saya sudah bangga pada kurikulum ini perihal adanya kemajuan. Semoga kedepannya lebih kurikulum ini. Jadi banyak sekali para mahasiswa-siswi yang mampu ya kan membuat mobil listrik serta hal-hal lain seperti halnya teknologi-teknologi yang bisa dipergunakan pada masyarakat zaman sekarang. Gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswi khususnya yang mereka yang berbakat itu, yang bisa menemukan teknologi-teknologi yang baru gitu. Semoga kedepannya lebih bagus. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi memang perkembangan kurikulum saat ini dengan perkembangan zaman menurut Bapak memang sangat bagus ya Bapak. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari pertanyaan saya di bidang pendidikan. Saya izin pamit undur diri. Mungkin akan selanjutnya di bidang selanjutnya. Terima kasih. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syarial Faiz dari kelompok 5. Saya di sini akan mewawancarai salah satu orang tua dari kelompok kami, yaitu orang tua dari Dimas. Izin Bapak, saya akan mewawancarai tentang bidang infrastruktur pada tahun 1998. Ya, Jadi pertanyaan pertama itu,
bagaimana pengalaman Bapak selama tragedi 1998 dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi pandangan Bapak tentang perubahan infrastruktur di Indonesia? Perihal perubahan infrastruktur tahun 1998 setelah kejadian, banyak fasilitas-fasilitas yang rusak yang tidak berfungsi. Ya, salah satunya korban terlalu banyak berjatuhan. Ya, sehingga para mahasiswa yang terutama para mahasiswa dan mahasiswi yang korban khususnya di Universitas Trisakti Jakarta Grogol yang terlalu banyak korbannya. Nah, pada saat itu reformasi benar-benar ingin merubah semua perihal infrastruktur yang selama berjalan di Orde Baru, yang dimana kita tahu semua pada saat itu pemerintahan Soeharto yang benar-benar rejim untuk infrastruktur, selalu banyaknya korupsi yang setinggi-tingginya. Dengan adanya reformasi, alhamdulillah kita semuanya berjalan baik, sehingga semuanya sudah terbukti bahwa benar-benar Pancasila dan undang-undang berjalan dengan apa adanya, yaitu khususnya dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dengan demikian saya selaku orang tua banyak-banyak terima kasih khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi yang bergerak di bidang infrastruktur yang selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, gitu, dengan fasilitas-fasilitas umum yang dimana sudah kita rasakan sekarang, gitu. Demikian infrastruktur pada saat ini. Oh, berarti menurut Bapak itu perubahan infrastruktur pada tahun 1998 itu banyak mengalami perubahan sampai sekarang ya Bapak? Ya, jadi banyak perubahan pada zaman itu. Namun pada saat itu untuk kefungsiannya kurang maksimal, dalam arti pada saat itu hanya bagi mereka aja yang khusus yang terpilih, nggak seperti zaman sekarang bagi siapa saja umum yang bisa menggunakan infrastruktur. Contohnya seperti fasilitas Taman Mini Indonesia Indah, terus Monas, ya. Itu sulit kalau tidak ada apa yang namanya tiket khusus. Ya. Demikian infrastruktur yang berjalan pada saat itu. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa perbedaan yang Bapak lihat dalam perkembangan infrastruktur saat pasca reformasi 1998? Perubahannya sangat signifikan. Jadi infrastruktur yang pada tahun 1998 itu sudah banyak yang dirubah. Contohnya seperti Taman Mini itu sekarang alhamdulillah bagi pengunjung yang usianya di bawah 5 tahun itu tidak dikenakan biaya administrasi masuk. Terus kendaraan pada saat itu kena biaya masuk, sekarang free. Nah, jadi memang pada saat itu sulit untuk kita menikmati infrastruktur yang sudah berada pada tahun 1998, berbeda dengan zamannya reformasi. Jadi reformasi ini benar-benar kita diberikan hak asasi manusianya yang berjalan. Demikian perbedaannya antara tahun 98 hingga reformasi saat ini. Baik, selanjutnya, sejak kapan perubahan infrastruktur terhadap perkembangan lapangan pekerjaan pada saat pasca reformasi 1998 dan sampai sekarang? Infrastruktur untuk lowongan pekerjaan perubahannya pada zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, pada saat itu mahasiswa-mahasiswi yang dimana Pak Harto sudah lengser digantikan dengan Pak Habibie, mereka masih kurang yakin bahwa Pak Habibie itu disebutnya keneknya, gitu. Jadi kepercayaan rakyat itu sudah tidak lagi gitu dipercaya, gitu. Jadi pada saat itu langsunglah pemilihan umum. Nah, dengan adanya pemilihan umum pada tahun tersebut, jadi terpilihnya Megawati Soekarno Putri, mereka terbuka semua. Jadi khususnya pada lowongan pekerjaan bagi bagi mereka yang berbakat
yang memang benar-benar dia punya potensi ilmu dan karyanya, ya itu benar-benar diperhatikan sama pemerintah pada saat itu, dan setelah Megawati Soekarno Putri dan kelanjutannya hingga saat ini. Jadi lowongan pekerjaan itu terbuka bagi itu swasta maupun negeri. Jadi khususnya bagi mereka-mereka yang berbakat, ya, itu ada yang namanya jalan untuk lowongan pekerjaan. Banyak sekali perubahannya pada saat itu setelah terjadinya turunnya rejim Soeharto 1998. Berarti semenjak Megawati Soekarno Putri, masyarakat itu banyak mendapatkan lowongan pekerjaan pada saat itu ya Pak? Ya benar, yang dimana pada saat pemerintah Megawati Soekarno Putri mereka merangkul, ya, semua partai-partai yang sesungguhnya dia rangkul untuk membuka khususnya lapangan pekerjaan bagi lulusan yang terbaru maupun lulusan yang sudah lulus pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Jadi semua lowongan pekerjaan itu terbuka, yang dimana nggak dikhususkan. Contohnya seperti ini harus orang ini harus ada orang ini, enggak. Jadi pada zaman itu reformasi sudah terbuka. Jadi lowongan pekerjaan itu mulai terlihat, ya kan, step by step sudah mulai terlihat gitu. Bahwa benar-benar kita ini dirakyatkan gitu. Jadi rakyat ini pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri lowongan hampir 70% terbuka dibandingkan pada zaman rejim tahun 1998 ke bawah. Demikian lowongan pekerjaan pada zamannya Megawati Soekarno Putri dan sampai saat ini. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat yang dirasakan pada masyarakat saat ini dengan adanya perubahan infrastruktur? Manfaat perubahan infrastruktur masyarakat pada saat ini banyak. Contoh kecilnya pada taman yang di kelurahan itu. Jadi taman bermain, taman untuk santai gitu kan, serta sungai-sungai yang saat ini diperhatikan kebersihannya, terutama dalam musim hujan, kayak kan penanggulangan banjir, semua diperhatikan. Jadi kemajuan infrastruktur pada saat ini sangat-sangat bagus ya. Jadi semua diperhatikan dari mulai pendidikan, ekonomi, fasilitas infrastruktur, semuanya sudah terbukti pada zaman reformasi hingga saat ini. Jadi masyarakat sudah merasakan perubahan-perubahan yang sangat bermanfaat khususnya bagi para pengunjung. Demikian infrastruktur manfaat pada saat ini. Oke, ini Bapak, pertanyaan yang terakhir. Apa harapan Bapak untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia dalam 5-10 tahun mendatang? Harapan saya mungkin sama seperti harapan yang lain, khususnya infrastruktur, khususnya jalan raya gitu kan, peraturan di mana ibu kota sudah menerapkan genap ganjil, tilang LTE, jadi penertibannya sudah bagus gitu. Kedepannya harapan saya ini khususnya infrastruktur itu dipermudah gitu. Kalau bisa bagi proyek-proyek PLN, PAM itu jangan dia mempergunakan jalan pada saat dia ada pekerjaan konstruksi, itu dia mengganggu. Mungkin harapan saya ke depannya jangan mengganggu jalan pada saat dia ada pekerjaan proyek begalian PAM sama PLN gitu. Jadi banyak sekali gangguannya, khususnya pagi anak-anak sekolah mau berangkat sekolah, ya kan, para ibu yang mau berangkat kerja gitu. Dengan adanya dia ada proyek itu sangat terganggu, dia makan jalan gitu kan. Itu salah satunya harapan saya gitu. Terus kedepannya pas pelayanan rumah sakit, hargailah mereka yang menggunakan BPJS. Jangan pilih-pilih gitu. Ya demikian manfaatnya, harapan saya seperti itu. Berarti menurut Bapak ini harapan untuk
infrastruktur Indonesia itu kedepannya agar supaya lebih baik lagi ya. Ya. Apalagi tentang rumah sakit yang tadi Bapak barusan bilang, kalau misalkan penggunaan BPJS harus lebih dihargain lagi. Oke, baik. Jadi itu saja yang saya dapat tanyakan kepada orang tua dari kelompok kami tentang bidang infrastruktur. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Filza Mariha Dani dari kelompok 5 bersama rekan saya Amira Rahmania Aureli dari kelompok 5. dan kami di sini akan lanjut mewawancarai orang tua dari salah satu anggota kelompok kami. Dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Firman Anindra, ayah dari Filza Mariha Dani. Baik, sebelumnya kami minta izin ya Pak untuk melakukan wawancara mengenai sejarah, terutama untuk sekarang di bidang politik. Apakah diizinkan? Insya Allah. Baik, pertanyaan pertama, perubahan politik apa yang terasa secara langsung bagi Bapak dan masyarakat di sekitar Bapak pada masa awal reformasi jika dibandingkan pada masa sebelumnya, sebelum tahun 1998 dan pada tahun 1998-nya? Ya, jadi kalau dilihat dari sejarah dulu, di tahun 1900 sebelum tahun 98 dulu tuh sejarahnya tuh ada begini ceritanya, bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat itu lagi nggak bagus. Jadi kondisinya inflasi, uang rupiahnya anjlok dibandingkan dolarnya, pada demo atau ada penganggurannya banyak, antri beras dan lain-lain banyak, sehingga masyarakat saat itu dipimpin mahasiswa melakukan gerakan-gerakan untuk menjalankan reformasi. Nah, berlanjut dari situ, alhamdulillah semakin lama semakin sini semakin baik, karena kondisi perekonomian sudah membaik, kondisi kolusi dan nepotismenya sudah dihilangkan. Alhamdulillah semakin lama semakin sini semakin baik. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau tantangan atau kendala seperti tidak ada kebebasan berpendapat ataupun manfaat dalam bidang politik itu ada nggak sih dampaknya bagi Bapak dan di lingkungan Bapak secara signifikan gitu? Iya, jadi kalau melihat sejarah dulu nih, era dulu di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, ekspresi untuk mengeluarkan pendapat itu sangat dibatasi. Dulu dikenal kalaupun ada mahasiswa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintah, ya kalau nggak ditangkap pasti dilakukan sesuatu gitu ya. Nah, peristiwa tahun 98 itu menjadi titik tonggak mulainya reformasi untuk orang bisa mengungkapkan pendapat ya, mengungkapkan pendapat dengan lebih baik lagi. Karena dulu akibat orang dikungkung pendapatnya nggak bisa ngapa-ngapain, terus sekarang jadi bisa berpendapat lagi. Efeknya adalah sekarang, jadi kalaupun nanti ini kan adik-adik mau jadi mahasiswa semua insya Allah, kalaupun nantinya punya kesempatan untuk berpendapat dari SMA pun sudah dilatih, sangat baik sekali. Karena sekarang kita sudah punya ruang-ruang untuk menjalankan kebebasan pendapat tadi. Jadi tentunya pelajaran penting yang kemarin adalah sekarang kita tahu bahwa masyarakat dalam hal ini mahasiswa tuh punya peran baik. Ada tokoh masyarakat, ada juga ormas masyarakat, organisasi masyarakat. Ya semuanya boleh bebas pendapat, namun harus bertanggung jawab. Gitu. Jadi boleh bebas pendapat tapi tanggung jawab gitu ya sama apa yang diungkapkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau Bapak sendiri pernah berpartisipasi secara aktif nggak dalam gerakan sosial seperti demonstrasi yang peran mahasiswanya ini besar sekali pada zaman itu ya? Iya, dulu kebetulan saya ikutan di sini gitu. Cuma nggak di foto yang di situ. Dulu saat itu saya kuliah di Bandung. Mungkin ada salah satu peristiwa nih pas tanggal 12 Mei ya. Kan semua sudah tahu bahwa salah satu puncak dari demonstrasi itu ketika meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti itu. Namanya ada Elang Mulia, ada Heri Hartawan, Taufik Akbar, sama Theo yang tertembak bahasanya, walaupun sebagian orang bilangnya ditembak ya. Nah saat itu posisi saya di Bandung bersama teman-teman mahasiswa. Saya dulu aktifnya di KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kami dari Bandung diorganisir oleh BEM Asal Indonesia untuk kumpul di kampus UI di Salemba.
untuk ada aksi 1 juta rakyat yang dulu mimpin namanya Bapak Amin Rais. Musimnya tanggal 13 Mei kalau nggak salah tuh ngumpulnya. Nah, ya tuh malam-malam datang dari Bandung ke Jakarta tuh nyampe nya sekitar jam 8 malam lah. Itu kondisinya udah serem di Jakarta. Jadi kondisinya itu karena tengah malam, kampus UI-nya udah sepi, tapi di sekitar Monas itu udah banyak tank-tank tentara. Jadinya lumayan serem lah kondisinya. Nah, setelah itu kita suruh para korlapnya koordinasi untuk persiapan kita long march nanti dari Salemba ke Monas harusnya. Lalu ternyata jam berapa ya? Jam 12 malam kita dibangunin. Kosongin Salemba karena mau di di sweeping sama tentara. Karena kami semuanya tamu, ada mahasiswa dari Bandung, dari Semarang, kumpul semuanya di Salemba UI, terus akhirnya kita kosongin kampus. Jadi pas jam berapa ya? Jam 1 dini hari itu udah naik bus lagi Kak ke Bandung lagi. Jadi tengah malam kita naik bus, terus akhirnya sampai lagi di di Bandung tuh jam sekitar subuh lah kira-kira sampai subuh. Terus ya udah bergerak. Setelah itu teman-teman mahasiswa yang di Jakarta tetap beraktivitas tuh hingga akhirnya puncaknya pas tanggal 20-an ya, 18-19 Mei sudah berhasil menguasai itu tuh gedung MPR DPR. Nah disitulah barulah kita ada puncaknya berikutnya pas peringatan 20 Mei itu hari apa coba? Hari Kebangkitan Nasional kan. Nah, teman-teman upacara di sana, yang di Bandung juga ada acara sendiri. Lalu akhirnya pas tanggal 21 Pak Soeharto itu mengundurkan diri. Jadi ya alhamdulillah punya cerita lah bahwa dulu ikut bersama teman-teman mahasiswa ikut dalam gerakan kemahasiswaan untuk menghilangkan yang tidak sesuai ya. Karena kita punya pendapat, kita punya opini, dengan argumentasi yang baik kita bisa mengeluarkan suara kami. Baik, keren sekali ya guys, cerita dan pengalaman yang dirasakan masyarakat Indonesia pada zaman itu. Kemudian ada nggak sih perbedaan kebijakan politik pada awal masa reformasi dan pada saat ini? Yang jelas ada. Pada awal reformasi itu semuanya bebas berpendapat, karena yang tadinya terkungkung pendapatnya nggak boleh ngomong apapun, semuanya ngomong bebas. Akibatnya apa? Tidak terkendali, karena semua ngerasa benar, jadi nggak ada yang ngatur lagi. Nah, belajar dari situ pemerintah bersama dengan akademisi di kampus juga akhirnya belajar, oh kalau gitu nggak bisa nih bebas sebebas-bebasnya, harus ada aturan mainnya. Kalau berpendapat boleh dengan argumentasi yang baik, tapi kalau ada perbedaan pendapat dengan lain, ya sudah nggak usah berantem gitu. Nah, sekarang semakin lama semakin membaik ya, kebebasan berdemokrasi, mengungkapkan pendapat ya, menyampaikan pendapat itu lebih baik lagi, walaupun belum ideal, tapi tetap semuanya mengarah lebih baik dibandingkan kondisi dulu pasca terjadinya reformasi tahun 94. Gitu. Baik, selain tadi saran yang sudah Bapak sampaikan seperti kita harus aktif sebagai siswa pada saat ini untuk terus menyampaikan pendapat yang baik, ada nggak sih saran atau keinginan dari Bapak yang ingin disampaikan untuk kebijakan politik saat ini? Waduh, susah kayaknya. Ya, intinya terus meningkatkan kualitas berargumentasi dan menyampaikan pendapat. Jadi kita udah sama-sama punya sejarah nih ya. Jadi ketika aparat itu melakukan tindakan represif, mungkin bisa mendiamkan sementara, tapi nggak akan menghentikan gerakan-gerakan. Hingga butuhlah namanya kekuatan tekad untuk kita selalu memperbaiki kondisi yang ada. Kan dalam hadisnya tuh jangan berbuat sama seperti kemarin gitu, itu aja udah rugi, apalagi yang lebih buruk dibandingkan dari yang kemarin. Jadi setiap hari kita berupaya untuk meningkatkan kualitas berpolitiknya kita dengan cara apa? Belajar organisasi, kemudian belajar menyampaikan pendapat, rajin membaca buku untuk mendapatkan referensi lebih baik lagi gitu ya. Karena semakin kita belajar, semakin kita tahu banyak tentang hal-hal yang baik untuk memajukan kebangsaan kita.
Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk sesi tanya jawab pada bidang politik ini. Selanjutnya kalau boleh kita lanjut ke bidang selanjutnya ya Pak. Oh iya. Bapak, saya izin bertanya. Oh iya, siap. Apakah salah satu penyebab reformasi pada tahun 1998 adalah kondisi perekonomian? Mengapa? Oh iya, tadi seperti yang diceritakan sebenarnya inilah kondisi saat tahun 97. Jadi Indonesia tuh awalnya, sekarang tahu nggak $1 itu berapa rupiah? $1 itu sekarang 15.000 sampai 16.000 ya. Awalnya tahun 97 itu $1 itu cuma 2.000 rupiah loh. Artinya nilai uang kita masih cukup baik saat itu. Tapi begitu tahun 98 anjlok nggak berperuan. Jadi kita depresiasi nilai rupiah itu sangat parah. Tingkat pengangguran sangat tinggi sampai 5,5 juta penduduk yang ikutan nganggur. Kemudian tingkat kemiskinan juga sangat besar. Nah, efek dari sini apa sih? Ya banyak rakyat kita yang susah lah bahasanya. Jadi antri sembako, bahkan dulu ada namanya RAS di BCA, belum pada lahir kan? RAS itu kondisi di mana orang yang punya uang di bank nggak percaya sama bank, jadi uangnya diambilin semua itu. Padahal kan bank juga nggak memproduksi uang banyak gitu ya, otomatis ya tadi akan terjadi antrian yang panjang. Nah kondisi itulah yang terjadi tahun 98 gitu. Ini yang menjadikan puncak dari reformasi. Ditambah lagi kondisi politiknya nggak bagus, ekonominya masalah, politiknya tadi itu kan saat itu ya Presiden Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun. Artinya udah 3 periode itu yang seharusnya jatah masa presiden tetap sama orang yang sama. Akibatnya semua tim-tim di bawahnya orang-orang yang ya itu aja gitu ya. Mengakibatkan apa? Banyak korupsi dan kolusi. Itu yang terjadi, Mbak. Untuk pertanyaan kedua, apakah krisis ekonomi pada saat ini berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia? Kalau sekarang menurut saya pribadi nggak begitu ya, karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia udah lebih baik. Artinya ketika perekonomiannya sedang ada masalah, kita semua bergerak nih, menyesuaikan supaya nggak jadi mencuri, tapi berpikir otak gimana caranya supaya kita bisa survive dari kondisi ekonomi yang lagi jelek gitu. Kalau dulu memang masih bingung ya, karena literasi pendidikan masyarakat Indonesia masih belum membaik gitu ya kalau dibandingkan sama sekarang. Yang kedua faktornya adalah internet. Dulu kalau informasinya kan sangat terbatas, ada handphone juga belum ada beberapa doang yang punya ataupun belum punya internet yang baik ya. Akibatnya kalaupun memang kesulitan, cara berkomunikasi dengan satu sama lain itu agak sulit. Nah sekarang beda, semuanya udah pegang handphone, semuanya udah punya internet. Kalaupun memang ada kesulitan, lagi bingung, kita bisa browsing, kita bisa googling, kita bisa nanya ChatGPT gitu ya untuk mencari solusinya gitu. Bedanya itu sama sekarang. Kalau misalkan buruknya perekonomian saat ini, untuk pengaruh aspek lainnya untuk kehidupan masyarakat bagaimana? Secara langsung pastinya ada ya. Namun hal yang mungkin saya nilai baik adalah pemerintah juga sudah berupaya untuk mencari cara bila terjadinya gangguan ataupun memburuknya kondisi ekonomi sudah bisa di cover sama pemerintah yang menjalankan tugas tadi. Satu contoh sekolah gratis. Dua sekarang lagi ada program apa? KJMU ya. Ada KJP. Ada lagi yang lagi ramai kemarin. Makan siang Gratis. Artinya apa tuh? Itu hal yang baik ya, yang mesti kita support buat pemerintah, bahwa hal-hal gangguan terhadap perekonomian secara global pun insya Allah juga terbantu oleh pemerintah. Sebelumnya ada namanya bantuan langsung tunai yang juga berdampak ke KJP gitu ya. Itu juga program pemerintah juga dalam upaya apa? Ketika masyarakat sedang kesulitan ekonomi, nggak pada panik, nggak jadi pada mencuri gitu, tapi tetap berupaya untuk bekerja, karena yang penting perutnya terisi dulu.
Jika dibandingkan yang sekarang, apakah kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik pada tahun 1998 atau justru makin memburuk? Kalau dibanding 98, kita kembali ke hampir ke posisi 98 terus terang. Jadi sempat naik ya di tahun 2000-an, 2010, 2010-an gitu tuh Indonesia udah lagi top-topnya itu ya. Salah satu indikator kita lihat dari nilai rupiah. Kalau nilai rupiah kita udah kembali ke tahun 98 ya. Dari 15.000 lagi. Awalnya sempat 10.000 tuh, udah sempat stabil 9.000, 8.000. Sekarang naik lagi ke ini ke angka 16.000 ya sekarang satu dolar. Di sisi itunya. Terus yang kedua hutang negara Indonesia semakin lama semakin berkurang semakin bertambah. Makin banyak. Artinya beban yang harus diampu oleh nanti anak cucunya kita semakin besar. Itu yang menjadi concern juga, harusnya utang, yang namanya utang harus dilunasin berkurang dong, bukannya ditambah terusan gitu ya. Gitu. Jadi ini kembali ke hampir sama tahun 98 walaupun tidak separah yang kayak dulu ya. Karena kadang-kadang kita udah banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk menjaga supaya kita aja nggak susah hidupnya. Baik, terima kasih. Menurut Bapak, apakah pemerintah sudah melakukan pekerjaannya dengan lebih baik untuk memperbaiki perekonomian Indonesia dari masa kelam tersebut? Iya, insya Allah sudah. Saya meyakini itu. Nah, yang terlihat apa? Ya sekarang adik-adik merasakan indahnya menikmati ibu kota lah, karena memang kan sekolah di Jakarta. Dibandingkan pas dulu lahir tahun berapa? 2007. 2007. Dibanding berarti 19 tahun yang lalu ya. Udah berubah lah kita. Sekarang kita punya MRT, punya LRT, ada bus juga, gedung-gedung kita sudah semakin baik, transportasi publik lah makin baik juga, infrastrukturnya juga semakin enak, katanya keluar daerah itu banyak tol gitu ya. Jadi secara fisiknya sudah membaik. Nah secara masyarakat pun rasanya sih dibandingkan dulu tuh sudah semakin oke ya, dalam hal masyarakat tuh berani menyampaikan pendapatnya dengan ilmu gitu. Jadi nggak sembarang ngomong aja gitu, nggak ada ilmunya. Karena sekarang sudah punya literasi, ada internet, kita bisa banyak belajar, ada banyak tempat. Baik, terima kasih. Baik, sekian dulu wawancara dari kami berdua. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh interviewer yang lain. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Sama Ade. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rania Fauzian Wahyudi dari kelompok 5 Sejarah. Di sini saya izin melanjutkan wawancara mengenai reformasi tahun 1998 bersama salah satu orang tua dari anggota kelompok kami, yaitu ayahnya Filzah. Bapak, saya izin melanjutkan wawancara di bidang sosial ya. Menurut Bapak, bagaimana kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan pada masa sekarang? Yang pasti kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya pasca terjadinya reformasi sudah terus membaik. Pemerintah membuat beberapa pendekatan-pendekatan baru dalam rangka pengatasan kemiskinan. Jadi tidak lagi sekedar ngasih uang mentah, uang cash gitu ya, tapi juga ngasih pancingan-pancingannya. Caranya membuka lapangan pekerjaan baru, lalu membuka ruang-ruang kreatif namanya. Jadi buat para entrepreneur diajarin caranya berbisnis, tidak lagi harus bergantung sama perusahaan. Cara-cara itu saya nilai cukup efektif ya, paling nggak untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka percepatan perubahan perekonomian yang ada saat ini. Didukung dengan adanya tadi ya, kondisi global yang juga semakin membaik dengan adanya internet yang masuk ke tempat kita semuanya. Berarti sekarang lebih maju lagi ya, banyak program-program untuk mengentaskan kemiskinan juga. Iya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa dampak reformasi sosial terhadap pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat sekarang? Secara dampaknya mengarah kepada positif ya, dan tone-nya positif. Artinya gini, kalau secara
tingkat sosialnya sudah semakin membaik kan artinya program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan sudah berhasil. Jadi apa yang direncanakan sama outputnya tuh udah kelihatan membaik. Oleh karenanya jadi ya perlu dilanjutkan saja sih dari semua program yang sudah ada sekarang dengan cara tadi ya. Sekarang kan secara generasinya udah berubah nih. Adik-adik hidup di masa generasi yang sejak lahir udah kenalan internet. Beda sama orang tuanya dulu yang belum kenal internet sama sekali. Efeknya apa? Cara mengentaskan kemiskinan juga mesti berubah. Tidak dengan cara konvensional kayak tadi ya. Dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang lebih menarik lah buat usia yang ada di sekarang. Caranya gitu. Iya. Lalu untuk selanjutnya, menurut Bapak, sejauh mana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi sosial di tingkat masyarakat? Sejauh mananya saya jujur tidak bisa menilai ya, karena hanya punya informasi terbatas lah terkait dengan hal tadi. Hanya yang saya bisa lihat adalah di area pendidikan. Kalau di pendidikan itu upaya pemerintah dengan menggratiskan sekolah negeri, kemudian upaya pemerintah juga dengan mungkin bahasanya nggak menyenangkan dengan ganti kurikulum ya. Namun kalau saya menilainya itu sebenarnya langkah juga yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyesuaikan lah dengan kondisi global yang ada. Artinya cara-cara kita belajar zaman dulu akan beda dengan cara-cara belajar zaman sekarang. Ya, itu mungkin nggak secara langsung dengan sosialnya, tapi secara pendidikan juga otomatis kan akan menarik juga untuk efek ke sosialnya. Contoh efek sosial itu gini, misalkan sekarang mesen makanan nggak harus ke warung, tapi cukup dari handphone kita masing-masing, bener ya? Iya. Nah, itu efeknya apa tuh? Artinya interaksi kita sesama manusia dengan yang lainnya itu akan berkurang, karena cukup dari handphone kita saja karena udah bisa langsung mesen macam-macam. Ya, itu yang mungkin perlu disiasatin supaya juga walaupun ada teknologi, ada bantuan, namun interaksi kita satu sama lain tetap terjaga. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi, kemajuan internet sekarang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu ya. Salah ya? Kayak ya kebalik kan? menjauhkan yang dekat ya, gitu kan. Iya. Harusnya menjauhkan yang dekat, bukan jadi malah mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang gimana? Harusnya mendekatkan yang jauh tapi bukan menjauhkan yang dekat. Ya gitu maksudnya poinnya. Jadi harus tetap interaksi, ngobrol tetap ngobrol. Jadi jangan semuanya via handphone. Iya, terima kasih ya Pak. Selanjutnya wawancara akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Frandis. Pertanyaan selanjutnya, jadi menurut Bapak nih, gimana sih perubahan sosial nih terhadap kesenjangan sosial gitu? Kalau dulu kondisi kita sebenarnya secara sosial kemasyarakatan itu sudah sangat baik. Namun memang ada perbedaan jenjang masyarakat ya. Ada yang kaya banget gitu ya, ada yang miskin juga kurang banget gitu ya. Efeknya apa? Kesenjangan sosial jadi sangat terasa saat itu. Jadi karena ya tadi ya ada jurang pemisah antara yang para yang berkelebihan sama yang berkekurangan. Dampaknya apa? Mereka nggak bisa ngobrol. Nah, semakin ke sini kan sudah semakin membaik ya. Kondisi perekonomian Indonesia sudah semakin baik. Kesenjangan tadi sudah semakin lama semakin berkurang. Jadi isu-isu masalah ras tuh agama, saranya ya, suku, agama, ras itu dulu kental gitu ya. Jadi antara yang Muslim dan non Muslim, yang Chinese dan non Chinese misalnya gitu ya. Dulu masih kental, sekarang sudah semakin baik lah sekarangnya. Bedanya dengan yang dulu kayak gitu. Selanjutnya, apakah meningkatnya kriminalitas saat ini dikarenakan situasi sosial yang mengalami perubahan? Cara kriminalitas beda kan, zaman dulu zaman sekarang. Sekarang ada kenal namanya pinjol, kenal juga judi online. Ya, itu kriminalitas zaman sekarang. Orang tidak lagi menggunakan kekerasan. Kalau dulu orang mau mengambil
ngambil harta orang caranya gimana, rampok gitu ya, malak gitu ya, kayak gitu gitulah. Kalau sekarang nggak mesti begitu gitu ya, orang lebih pintar, jadi pakai teknologi tapi bisa ngambil uang orang. Cara bedanya kayak gitu. Kalau sekarang tetap ada tingkat kriminalitas. Nah, efeknya apa? Ini kan kalau ngomong sosial masyarakat ya, artinya para penegak hukum juga harus bisa lebih pintar tuh. Kalau dulu yang namanya polisi kerjanya apa? Nangkepin ini kan perampok gitu ya. Kalau sekarang masih ada cyber crime Polri-nya tuh yang nangkepin penjahat ini, kriminal cyber gitu. Itu yang membedakan. Gitu. Apalagi Cukup dari kami ya Pak. Siap. Terima kasih atas ketersediaannya Oke, untuk semoga kita menjawab wawancara. pertanyaannya ya. Iya, terima kasih banyak.